Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat kepada Abi Hanifah dan juga Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamar Hanifah, dan juga yang terhormat kepada semua dan guru, teman-teman saya dan juga guru-guru saya. Perkenalkan, saya Muhammad dari kelas 8 MTS kelas 9 MTS Al-Quran Hanifah. Hari ini saya akan menjelaskan materi saya berjudul tentang tuntunan hukuman had atau syubhat. Jadi had itu adalah tuntunan hukum yang tidak dapat ada tuntunan dalam nas Al-Quran atau hadis seperti pencurian, perzinaan, dan sebagainya. Jadi berbeda dengan takzir, mempunyai pengertian tuntunan hukum yang tidak ditemukan dalam nas seperti memasuki rumah orang lain itu tanpa izin, mencium istri orang, memaki orang, dan sebagainya. Syubhat tidak terang atau tidak jelas. Jadi mungkinnya dan mungkin tidak. Contoh, seorang diajukan ke pengadilan dengan tuduhan telah berzina di depan sidang. Terjadilah dialog sebagai berikut. Hakim, betulkah kau itu misalnya hakim berkata, betulkah kau itu berzina? Tapi terdakwa itu tidak benar. Jadi dakwa itu ngomong tidak benar. Terus hakim itu ngomong, fakta menunjukkan kau tuh bertubuh dengan si fulan tadi. Terus terdakwa bilang lagi, betul, tapi saya mengira bahwa ia itu istri saya sendiri. Lah, kok hakim itu bicara lagi, lah kok bisa, coba jelaskan. Dakwa itu bilang, suatu hari saya hendak mengadakan pesta, banyak tetangga dan teman-teman istri saya yang datangnya membantu mempersiapkan ia sesuatu. Kebanyakan dari mereka tuh kayak tidak pulang, melainkan bermalam di rumah kami. Ya sungguh kami tidak tahu di antara mereka itu ada yang tidur di kamar kami. Saya menyangka yang tergolek di tempat tidur ada istri saya sendiri. Apalagi penerangan di dalam tuh kayak nggak ada gitu loh, kayak ya udah kayak gelap gitu. Nah terus jadilah kayak gitu. Dan berdasarkan kaidah ini yang tadi, hakim tidak boleh menetapkan begitu saja hukuman zina itu atas dakwa. Jadi itu dianggap tidak kayak ya udah zina gitulah pokoknya antara suami istri, biasanya gitu. Jadi ada juga syubhat itu tidak dapat menggugurkan takzir tetapi dapat menggugurkan kafarat. Misalnya bila orang yang sedang puasa Ramadan melakukan jima karena lupa ia sedang berpuasa, maka ia tidak wajib membayar kafarat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.